Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian, teman-teman baru yang saya hormati juga. Iya. Welcome to our discuss in boarding school. Baik, langsung saja. Pada malam hari ini kita akan membincang banyak hal sebenarnya, membincang sebuah wacana besar Barat yang meliputi sejarah, tradisi, kultur, bahasa, ekonomi, bahkan agama begitu, menjadi fokus kajian dalam orientalisme tersebut. Orientalisme sebenarnya tidak disukai oleh kalangan akademisi Barat sebenarnya, karena istilah tersebut mengandung sikap samar-samar dan juga ada relasi eksekutif tentang kolonial, sejarah kolonial Eropa di timur. Tetapi dalam hal ini orientalisme belum benar-benar seutuhnya berhenti mengkaji, menganalisis tentang dunia timur. Jadi orientalisme adalah boleh dibilang secara sederhana studi kewilayahan, yaitu studi ketimuran gitu. Studi ketimuran. Nah, sebelum kita membincang lebih jauh lagi, mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah paham tentang istilah orientalisme. Orient adalah serapan dari bahasa Prancis yang berarti timur, dan isme adalah pahamnya begitu. Jadi orientalisme studi tentang ketimuran, Prancis, Orient. Karena pada waktu itu gencarnya studi kewilayahan ini banyak lahir di Paris, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi sosiolog atau pakar bahasa ketimuran maksudnya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari orientalisme ini? Banyak sekali, karena dominasi Barat atau yang disebut Gramsci hegemoni kultural gitu. Hegemoni kultural tidak hanya semata terletak pada satu kekuasaan saja, satu kekuasaan misalkan ekonomi politik atau teknologi, tidak hanya itu, tapi orientalisme lebih mengarah kepada penyebaran wacana tentang timur gitu. Jadi sekilas kita mengenang sejarah gitu kan, peristiwa bom di Amerika yang kebetulan akhir-akhir ini kita ramai dengan bom begitu kan, serangan 9/11 di WTC
gedung tinggi di Amerika. Itu menandakan bahwa kita sebagai pada malam hari ini kita sebagai pengkaji ketimuran melalui perspektif non timur atau barat gitu. Kejadian itu banyak menelan korban dan peristiwa itu digambarkan bahwa pesawat menabrak gedung kan, menabrak gedung tinggi itu, dan anehnya gedung itu tidak roboh tapi seperti ada ledakan yang memang disengaja di dalam gedung itu direkayasa ada bomnya gitu. Jadi runtuh ke bawah, bukan roboh tapi runtuh ke bawah. Seperti pembongkaran stadion atau bangunan-bangunan tinggi di barat itu memang ada alat peledak yang bisa meruntuhkan bangunan. Jadi tidak susah payah untuk menghancurkan dengan bulldozer gitu, alat-alat penghancur itu tidak seperti itu, tapi ada cara yang lebih cara yang lebih brutal ya, langsung hancur begitu. Nah, stigma yang beredar pada peristiwa itu adalah bahwa gedung itu runtuh disebabkan oleh pesawat yang menabrak gedung itu. Jadi sebenarnya dalam analisis teknologi itu ada bom di gedung itu, di dalam gedung itu. Nah, stigma barat sudah disebarluaskan, wacana barat sudah disebarluaskan bahwa timur dekat ini yang dimaksud dengan Islam gitu. Islam adalah tidak hanya agama yang mungkin ini dilatar belakangi oleh sikap sinisme terhadap Islam. Kebanyakan orang Islam adalah teroris begitu kan, di mana-mana melahirkan musuh-musuh negara, ngebom di stadion di Prancis pernah, di stadion, di tempat-tempat yang bertentangan dengan agama Islam itu dihancurkan gitu. Nah, Barat mengkonstruksi wacana itu dengan termasuk dengan cara seperti itu, cara bagaimana Islam ini dipandang sebagai agama keras begitu. Nah, ini wacana sebenarnya. Nah, makanya orientalisme tidak hanya mengarah kepada satu tujuan, kekuasaan ekonomi politik, tetapi menyebarluaskan wacana, entah itu pengetahuan, entah itu budaya. Nah, inilah yang terkadang akademisi Barat tidak berimbang menganalisa dunia Timur. Nah, dunia Barat memandang Timur, kata Edward Said, itu tidak sebagaimana adanya. Berarti objektif ya. Kalau tidak sebagaimana adanya ini objektif, tetapi seharusnya. Nah, ini subjektif ini. Nah, sejarah, bahasa, tradisi, kultur itu sudah dipelajari atau
studi-studi tentang budaya bahasa orang-orang timur ini sudah diterapkan di barat. Di universitas-universitas di barat diterapkan bahwa sebelum sarjana-sarjana barat itu langsung riset ke dunia timur, dia sudah mempelajari budaya, tradisi bahasa yang ada di timur. Filologi juga demikian. Bahkan ditemukan bahwa bahasa Ibrani itu lebih bahasa Sanskrit itu lebih tua daripada bahasa Ibrani. Nah, itu sudah dikaji oleh beberapa pakar di barat. Untuk kemudian dia membangun wacana tentang timur, bahwa timur itu adalah kata orientalisme tidak mempunyai tanda. Artinya tidak mempunyai tanda kemajuan seperti di barat Renaissance, Afklarum begitu. Tidak punya timur. Nah, timur hanya mempunyai warna sepia katanya. Coklat tua setua zaman kita, kata orang barat begitu. Karena timur itu terdapat beberapa cerita-cerita fiktif, penuh dengan romansa begitu. Pokoknya hal-hal yang fiktif begitu. Coba kita renungkan ya, bahwa sejarah sejarah agama lahirnya kan dari timur semua. Nah, sejarah peradaban tinggi, Mesir punya patung Sphinx, kemudian dan piramid tentunya. Kemudian Islam punya Muhammad. Nah, entitas-entitas seperti itu barat sudah mempelajari. Jadi nuansa-nuansa yang beraroma mistis begitu, beraroma spiritual, yang bersentuhan langsung dengan agama-agama primitif, itulah wacana barat yang disebarluaskan. Makanya timur ini tidak mempunyai landasan hukum rasionalitas. Karena timur tidak pernah membangun sejarah revolusi kesadaran, tidak pernah terjadi revolusi kesadaran nasional maksudnya di timur. Timur hanya berkutat kepada persoalan-persoalan spiritual. Oleh karena itu timur inferior kata orang barat. Nah, dari situlah orientalisme lebih menunjukkan kepada superioritas Atlantik Eropa. Jadi orientalisme itu menganggap barat, ini kan orientalisme, ini kan orang barat kan, mengkaji dunia timur begitu. Bahwa orang-orang barat ini lebih mengungguli daripada timur, yang inferior, tidak punya cerita, tidak punya tanda tadi itu. Dia hanya sibuk dengan agama, sibuk dengan semedi, spiritual begitu. Sedangkan Eropa melampaui dalam perspektif barat kan, melampaui timur. Barat sudah bebas dari politik agama, masa skolastik. Setelah itu lahir dua revolusi kesadaran itu, Afklarum dan Renaissance. Nah, setelah itu wacana semakin menggila tentang ketimuran. Nah, kita sebagai orang timur bagaimana melawan orientalisme tersebut? Tidak bisa kiranya kalau kita tidak melawan dengan wacana. Karena yang
yang disebarluaskan oleh Barat adalah wacana. Nah, orientalisme beroperasi pada ruang-ruang identitas ini. Identitas siapa? Ya orang-orang Timur, entah itu individu maupun kelompok begitu. Nah, bukti paling konkret dalam peristiwa bahwa orang-orang Timur itu dialienasi atau terisolir di dunia Barat, ialah peristiwa dari pengarang ini, dari pengarang buku ini, bahwa orang-orang Timur, termasuk pengarang buku ini, oleh orang Amerika disebut there being no Palestinian people. Jadi tidak ada orang-orang Timur itu. Dianggap tidak ada orang Timur itu di sana. Tidak dianggap begitu secara sederhana. Makanya dalam ruang modernitas yang menjadi kegalauan kita semua adalah masalah identitas kan sebenarnya. Modernitas membahas kebebasan, membahas tirani, kesenjangan sosial, agama, itu semua ada dalam identitas. Memperjuangkan identitas kan. Sehingga ada ya sebenarnya banyak kritik ya, ada teori benturan peradaban, bukunya siapa, Samuel P. Huntington kan, bahwa setelah Uni Soviet ini runtuh, ini kan musuhnya Amerika kan, Uni Soviet ini runtuh, nah terjadi gesekan-gesekan dengan entitas yang mempunyai budaya ini, entah itu Islam. Nah, gesekannya dengan budaya-budaya ini, gitu. Meskipun teori ini menuai banyak kritik ya, tapi sebagai kita memperkaya referensi, bolehlah kita mengambil dari buku itu. Dan juga yang menunjukkan yang mengkritik tentang orientalisme ini, salah satunya ialah sosiolog yang bernama Brian S. Turner. Itu menulis buku Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat. Jadi dia menjelaskan sudah tidak relevan lagi orang-orang para orientalis atau para akademisi Barat ini menggambarkan Timur sebagaimana ia inginkan begitu. Dan sedikit yang ia amini dari kajian orientalisme adalah karyanya Edward Said ini. Karena Edward Said ini menjelaskan tentang relasi ideologi kolonialisme. Jadi sebelum wacana itu tersebar, pengetahuan ini tersebar ke seluruh dunia non Barat begitu, sebelumnya akar-akar dari orientalisme itu sudah ada melalui penjajahan itu sendiri, termasuk misionaris ke tanah-tanah koloni kan. Nah, tanah-tanah koloni. Dan saya melihat orientalismenya Edward Said ini sedikit objektif ya. Objektif
memaparkan dunia timur atau memaparkan metodologi yang digunakan oleh barat. Karena dia hidup di dua negara yang berbeda budaya. Setelah dia ada di Palestina, kemudian mengungsi ke Mesir, setelah itu ke Amerika. Dari situlah Edward Said merasa terisolir di Amerika karena orang-orang timur dianggap memang tidak ada gitu kan. Dan beliau juga mencoba mendamaikan kedua identitas barat dan timur ini sepenuhnya belum berhasil. Belum berhasil karena kan dia sebagai orang Palestina tetapi dia hidup di barat begitu, di Amerika. Makanya gaya pemikiran dari Edward Said ini gaya pemikiran Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini ada yang ngerti Anglo-Saxon ya? Anglo-Saxon ini daerah maritim kepulauan di Eropa, di Inggris Raya. Pendek kata, Anglo-Saxon ini meliputi Amerika, Irlandia, Inggris, Australia gitu. Nah, keempat negara ini bahasanya sama, Anglo-Saxon. Bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Cuma ada perbedaan masalah dialek. Sama seperti Arab Saudi dengan Irak, dengan Iran, itu sama-sama menggunakan bahasa Arab. Cuma misalkan kalau di Arab Saudi itu duduk menggunakan jalasa, di Irak menggunakan qo'ada gitu kan. Itu perbedaannya. Ya sama seperti di negara-negara barat juga begitu. Nah, Amerika dan Inggris ini pun juga berbeda. Kalau orang Australia ini lebih simpel berbahasa Inggris. Kalau orang Inggris itu ya lebih formal gitu. Kalau orang Australia ini biasanya menanyakan kabar begitu. Bagaimana kabarmu, bukan how are you. How are you itu bahasa yang formal sebenarnya. Yang saya ketahui itu bahasa formal. Kalau Australia itu biasanya menggunakan bukan how are you, how is it life. Jadi ya sama. Itu ya sekedar perbedaan sedikit lah. Itu Anglo-Saxon. Nah, orientalismenya saya lanjutkan. Orientalismenya Edward Said ini diilhami oleh dua tokoh. Dia sangat mengagumi Michel Foucault yang mengadopsi tentang relasi pengetahuan dan kekuasaan. Kemudian Gramsci tentang hegemoni. Jadi orientalismenya Edward Said itu menjelaskan bahwa relasi kekuasaan itu ada 4. Yang pertama adalah kekuasaan politis. Ini kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Tentunya
di zaman di zaman penjajahan, entah itu ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kekuasaan intelektual. Nah, ini wacana ini yang disebarluaskan. Kekuasaan intelektual. Di sini meliputi mendidik Timur melalui sains. Gitu. Jadi bagaimana orang-orang Timur ini berkiblat pengetahuan, semua pengetahuan ke Barat. Nah, semua itu kita rasakan di sini kan. Nah, itu hegemoni intelektual. Dan seolah-olah Barat itu tidak bisa dikonter begitu. Tidak ada bandingannya begitu, selain pengetahuan-pengetahuan yang dilahirkan oleh orang-orang Eropa. Kemudian linguistik juga. Nah, bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional itu tidak luput dari relasi kekuasaan di situ. Dan mengapa kita ingin mengajukan beasiswa kemudian ke luar negeri misalkan, bahkan di tingkat lokal pun tesnya adalah bahasa Inggris. Nah, itu penyebaran wacana kekuasaan intelektual. Kemudian kekuasaan kultural. Nah, di sini terdapat di dalamnya termasuk selera, kanonisasi selera, teks dan nilai-nilai. Jadi ya betul kata Yasraf Amir Piliang itu, bahwa kita membangun budaya tidak dari budaya kita sendiri sekarang, akan tapi kita membangun budaya itu sekarang dari mall-mall. Itu termasuk dengan kekuasaan kultural. Yang terakhir adalah kekuasaan moral. Bagaimana Timur ini menjalankan nilai-nilai yang sepaham dengan dengan dunia Barat gitu. Itu empat relasi kekuasaan yang dalam bahasa Gramsci adalah hegemoni. Nah. Apa itu hegemoni? Yaitu suatu pandangan bahwa gagasan tertentu lebih dominan dari kebudayaan lain. Satu gagasan orang Barat begitu, dari dunia Barat itu lebih berpengaruh daripada kebudayaan lain. Ya termasuk selera kita, entah itu musik, berpakaian, gaya bertingkah misalkan. Nah, itu hasil dari konstruksi penyebaran wacana akademisi orang-orang Barat. Nah, itu sedikit ulasan tentang orientalisme. Besok ada lagi ya. Besok kita lebih lebih intens, karena ini cuma introduksi ya, pengenalan apa itu orientalisme dan bagaimana kiprahnya gitu. Mungkin itu dari saya. Selebihnya kita diskusi ya. Monggo.